Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Juliana Herman dengan NIM S1S1230006 dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Haluoleo. Di kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Segmentasi Mahasiswa Berdasarkan Performa Akademik dan Karakter Pribadi Menggunakan Algoritma Cummins Clustering. Penelitian ini disusun untuk mata kuliah data mining dan semoga dapat memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam hal analisis data mahasiswa. Pendidikan ini mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam peningkatan kualitas manusia di Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dari pihak swasta dan masyarakat. Hubungan pemerintah, masyarakat, dan swasta merupakan hubungan yang tidak terpisahkan dalam perannya dalam meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan tinggi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, ketimpangan dalam akses partisipasi dan pencapaian pendidikan masih menjadi isu yang signifikan di berbagai perguruan tinggi. Ketimpangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor akademik seperti nilai ujian dan kehadiran, tetapi juga oleh faktor sosial seperti latar belakang keluarga, tingkat stres, dan aktivitas ekstrakurikuler. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana berbagai faktor ini saling berinteraksi dalam membentuk profil mahasiswa yang beragam. Segmentasi mahasiswa berdasarkan faktor akademik dan sosial dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pola ketimpangan pendidikan. Dengan melakukan segmentasi, pihak kampus dapat mengidentifikasi kelompok mahasiswa yang rentan atau membutuhkan intervensi khusus, serta merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam segmentasi ini adalah algoritma Cummins, yaitu metode unsupervised learning yang efektif dalam mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristiknya. Beberapa penelitian yang sebelumnya telah mengkaji segmentasi mahasiswa untuk berbagai tujuan di Indonesia, ada Christian dan Jami tahun 2021 yang menggunakan algoritma Cummins untuk memprediksi performa akademik mahasiswa berdasarkan IPK, program studi, dan lama studi. Hasil digunakan sebagai model pemantauan kinerja mahasiswa guna mendukung perancangan akademik universitasnya. Terus yang kedua ada Suhadam. Suhadam pada tahun 2020 menerapkan algoritma Cummins juga dengan pendekatan CRISP-DM untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan IPK, program studi, dan jenis kelamin guna mendukung pengambilan keputusan akademik. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan ketimpangan pendidikan dengan cara mengelompokkan mahasiswa berdasarkan faktor-faktor akademik seperti nilai ujian, kehadiran, dan jam belajar mingguan, serta faktor pribadi seperti tingkat stres, aktivitas ekstrakurikuler, akses internet di rumah, dan tingkat pendidikan orang tua. Dengan menerapkan algoritma Cummins pada dataset mahasiswa diharapkan dapat diperoleh segmen-segmen mahasiswa yang mencerminkan kondisi pendidikan yang tidak merata, sehingga menjadi dasar untuk perumusan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif. Untuk metode penelitian, ini ada beberapa tahapan mulai dari data collection yang digunakan dalam penelitian ini adalah dataset mahasiswa yang berisi informasi akademik dan sosial yang diambil dari Kaggle dan yang berjumlah 5.000 data. Lalu ada exploratory data analysis EDA. Tahap ini dilakukan untuk memahami karakteristik data termasuk distribusi nilai, deteksi outlier, dan pencarian pola melalui visualisasi seperti histogram dan korelasi. Terus ada pre-processing. Di sini ada beberapa tahap pra-processing. Yang pertama ada drop fitur. Langkah ini bertujuan untuk menghapus kolom atau fitur yang tidak relevan, redundant, dan tidak berguna dari dataset. Misalnya kolom seperti ID unik, data duplikat, atau fitur yang tidak berkaitan dengan tujuan analisis dihilangkan untuk menyederhanakan data dan mengurangi noise. Terus ada tahap handling missing value. Data yang hilang
ini perlu ditangani agar tidak mengganggu analisis. Metode penanganannya bisa berupa penghapusan data yang mengandung nilai kosong, terus diisi dengan nilai rata-rata, median, atau modus, dan menggunakan teknik imputasi lanjutan seperti prediksi nilai berdasarkan fitur lain. Lalu encoding, data yang kategorikal seperti jenis kelamin, kategori produk, atau label, ini diubah menjadi bentuk numerik agar bisa diproses oleh algoritma machine learning. Contohnya, label encoding adalah menggunakan kategori menjadi angka. Misalnya, kalau merah itu akan diubah jadi 0, biru diubah jadi 1. Terus scaling data. Ini proses menyeragamkan skala data yang numerik yang sudah diubah jadi numerik agar tidak ada fitur yang mendominasi akibat perbedaan rentang. Di sini saya menggunakan standardization, yaitu dengan menyesuaikan data sehingga rata-ratanya 0, antara 0 sampai 1. Terus saya lakukan normalisasi, yaitu dengan mengubah rentang nilai menjadi 1 hingga -1. Tapi di sini saya menggunakan standarisasi. Terus pemilihan nilai K optimum, nilai K terbaik ditentukan menggunakan metode Elbow dan Silhouette score untuk mengetahui jumlah klaster yang optimal. Terus saya di sini lakukan model clustering algoritma Cummins digunakan untuk mengelompokkan mahasiswa berdasarkan faktor-faktor akademik dan sosial. Lalu model evaluasi. Nah, di evaluasi model dilakukan dengan mengukur skor siloidnya dan visualisasi hasil klaster menggunakan principal komponen analisis. Lalu, visualisasi dan analisis. Pada tahap ini, hasil kelompok divisualisasikan dan dianalisis untuk membuat kesimpulan tentang hasil kelompok masing-masing. Nah, untuk penjelasan dari Cummins ini adalah salah satu teknik cluster pada data mining, proses pemodelan tanpa supervisi, PISET, dan metode pengelompokan data secara partisi. Data yang dikelompokkan menjadi Cummins menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok memiliki karakteristik yang mirip atau sama dengan lainnya, tetapi dengan kelompok lainnya memiliki karakteristik yang berbeda. Tujuannya untuk meminimalisasi perbedaan setiap data di dalam satu klaster serta memaksimalkan perbedaan dengan klaster yang lain. Terus, di sini saya menggunakan juga metode Elbow, adalah metode yang umumnya digunakan untuk menentukan jumlah klaster yang akan dibuat pada proses clustering. Metode Elbow dipakai untuk memaksimalkan atau menentukan jumlah klaster yang optimal untuk proses clustering yang akan digunakan. Terus di sini Silhouette score. Ini Silhouette score menggunakan koefisien silhouette yang menggabungkan pemisahan dan kohesi. Semakin besar koefisien silhouette, maka semakin baik klasteran tersebut. Nah, selanjutnya hasil dan pembahasan. Implementasi metode Cummins dalam segmentasi mahasiswa berdasarkan performa akademik dan karakter pribadi dilakukan menggunakan tahapan-tahapan yang telah saya jelaskan tadi. Nah, proses dimulai dari pemilihan data, eksplorasi data awal, processing data, terus pemilihan jumlah klaster yang optimal, hingga visualisasi hasil clustering. Seluruh proses ini diimplementasikan menggunakan platform Google Colab dengan bahasa Python, beberapa library, dan digunakan dalam proses analisis dan implementasi model antara lain Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan Scikit-learn. Berikut ini link Colab saya. Di sini sudah mencakup semua prosesnya dan saya sudah tulis di jurnal data mining. Nah, saya jelaskan untuk pengumpulan dataset ini yang saya ambil dari Kaggle, yaitu 5.000 data yang dikumpulkan dari penyedia pembelajaran swasta, terus eksplorasi
exploratory data analysis EDA. Yang pertama ada univariate analysis untuk setiap kolom numerik. Adapun hasilnya pada kolom ini. Nah, ini menampilkan sebaran distribusi berbagai variabel yang terkait dengan profil akademik dan kebiasaan siswa. Analisis distribusi ini membantu memahami karakteristik sampel secara menyeluruh mulai dari aspek demografis, pencapaian akademik, hingga faktor penunjang belajar seperti manajemen waktu dan tingkat stres. Terus ada distribusi usia. Di sini distribusi condong ke usia muda, misalnya 18 sampai 22 tahun, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah mahasiswa tingkat awal. Sebaliknya, jika sebarannya merata, populasi mungkin terdiri dari mahasiswa dengan variasi tingkat semester atau latar belakang yang berbeda. Kemudian ada kemampuan finansial. Variabel ini ditampilkan dalam presentasi, mengidentifikasikan proporsi siswa dengan tingkat kemampuan ekonomi tertentu. Misalnya di sini ada jika 70% termasuk dalam kategori mampu. Hal ini dapat mempengaruhi akses mereka terhadap sumber belajar tambahan atau fasilitas pendukung akademik. Lalu ada distribusi nilai akademik, nilai ujian. Di sini grafik ini menunjukkan sebaran pencapaian siswa, distribusi normal yang mengidentifikasikan variasi alami, sementara condong ke kiri atau di bagian kanan, sementara di condong bagian kanan ini menandakan dominasi nilai yang tinggi. Untuk rata-rata tugasnya, jika nilai tugasnya lebih tinggi daripada kuis, siswa mungkin lebih konsisten dalam pekerjaan panjang dibandingkan ujian spontan. Nah, kalau di total nilai, sini pola yang seragam dengan sedikit outlier yang menandakan konsistensi, sedangkan variasi besar ini bisa disebabkan oleh perbedaan motivasi atau metode pembelajaran. Lalu di bagian kebiasaan belajar dan kesehatan mental, sini ada jam belajar per minggu, yang distribusi jam belajar ini mengungkapkan kedisiplinan siswa. Misalnya puncaknya di sini ada 10-15 jam per minggu yang mengindikasikan kebiasaan belajar yang moderat. Terus tingkat stres ini mulai dari level 1 sampai 10, dengan sebagian besar responden perlu menjadi perhatian karena stres yang berlebihan dapat menurunkan produktivitas. Lalu jam tidur per malam, kurang tidurnya ini kurang dari 6 jam, yang didominasi dapat dikaitkan dengan beban akademik atau manajemen waktu yang buruk. Lalu di sini ada, kan tadi sudah univariate analysis pada kolom numerik, sekarang pada kolom kategorikal. Di sini hasilnya divisualisasikan dengan count plot yang tersebut merepresentasikan distribusi frekuensi dari berbagai atribut dalam dataset mahasiswa. Pada atribut student ID dan email, setiap batang menunjukkan jumlah yang konsisten dan menandakan bahwa data yang bersifat unik dan tidak ada duplikasi. Ini penting untuk menjamin integritas identitas setiap mahasiswa. Terus ada first name, last name, distribusi gender cukup seimbang dengan jumlah mahasiswa perempuan yang lebih banyak dibandingkan laki-laki. Terus ada kategori grade, nilai A menjadi yang paling sering muncul menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pencapaian akademik yang baik. Nilai F yang relatif rendah menunjukkan bahwa hanya sedikit mahasiswa yang mengalami kegagalan akademik. Untuk ekstrakurikuler, sebagian besar mahasiswa tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ini menjadi informasi penting dalam melihat bagaimana keterlibatan non-akademik berperan dalam perkembangan mahasiswa. Terus atribut parent education level yang memperlihatkan distribusi yang merata antara berbagai jenjang pendidikan orang tua, dari SMA hingga PhD. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa datang dari latar belakang pendidikan keluarga yang beragam, sementara itu family income
level memperlihatkan bahwa sebagian besar mahasiswa berasal dari keluarga dengan penghasilan menengah dan rendah, dengan jumlah yang lebih kecil dari kalangan penghasilan tinggi. Terus ada bivariate analysis. Di sini juga menampilkan scatter plot yang menampilkan hubungan antara variabel kuantitatif yang berkaitan dengan perilaku belajar, performa akademik, dan kondisi psikologis mahasiswa. Pola-pola titik pada grafik ini memperlihatkan seberapa kuat hubungan antara dua variabel dalam setiap pasangan. Salah satunya di sini scatter plot antara umur dan intense. Ini menunjukkan pola vertikal yang mencolok yang menandakan bahwa variabel-variabel tersebut berupa data diskrit atau kategorikal. Misalnya umur hanya dari 18 sampai 24, stressnya levelnya hanya sampai dari 1 sampai 10 dan jam tidurnya dalam bilangan bulat. Tidak ada tren korelasi yang jelas karena data tersebut datanya tersebar merata di setiap kategori umur atau tingkat stres. Nah, selanjutnya di multivariate analysis, di matriks korelasi di atas menganalisis hubungan linear antara 12 variabel numerik yang terkait dengan kinerja akademik dan kebiasaan siswa. Nilai korelasi yang ditampilkan berkisar antara min 0,04 hingga 0,02 yang menunjukkan bahwa hampir semua variabel memiliki hubungan yang sangat lemah dan tidak berkorelasi secara signifikan. Sebagai contoh di korelasi antara usia dan kehadiran hanya sebesar 0,01 yang mengidentifikasikan bahwa usia tidak memiliki pengaruh linear terhadap tingkat kehadiran siswa. Demikian juga pada nilai ujian tengah semester dan nilai ujian akhir memiliki korelasi 0,00 yang menegaskan bahwa performa di kedua ujian tersebut tidak saling berkaitan secara linear dalam data set ini. Nah, saya langsung masuk di pra-processing. Pada tahap pra-processing dilakukan dengan menghapus baris yang mengandung nilai kosong, missing value, guna menjaga kualitas data. Selanjutnya dipilih hanya variabel-variabel yang bertipe numerik, mengingat analisis korelasi hanya dapat diterapkan pada data jenis ini. Tahap ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan bersih, relevan, dan siap untuk dianalisis secara statistik. Nah, yang pertama menghapus fitur yang tidak diperlukan. Pada tahap pre-processing, ada beberapa data yang dihapus karena dianggap tidak memiliki pengaruh langsung terhadap tujuan analisis. Kolom-kolomnya seperti identitas siswa, informasi kontak, nilai total, serta data tambahan seperti aktivitas ekstrakurikuler, akses internet di rumah, dan pendidikan orang tua tidak digunakan dalam analisis ini. Terus handling missing value, setelah data disederhanakan, langkah selanjutnya adalah menangani nilai yang kosong untuk kolom bertipe kategori. Nilai yang kosong diisi dengan nilai yang paling sering muncul. Sementara itu, untuk kolom numerik, nilai kosong diisi dengan rata-rata kolom tersebut. Terus, sebelum proses klaster dilakukan, variabel kategorikal pada dataset diubah menjadi format numerik menggunakan metode label encoding. Setiap kolom bertipe kategorikal dikodekan secara otomatis menggunakan label encoding dari scikit-learn. Proses ini memastikan data siap digunakan dalam algoritma pembelajaran mesin yang hanya dapat memproses data numerik. Terus scaling data. Setelah datanya lengkap, dilakukan proses scaling pada kolom-kolom numerik yang menggunakan min-max scaler. Teknik ini digunakan untuk mengubah nilai numerik ke rentang 0 hingga 1, sehingga semua variabel memiliki skala yang sama. Terus pemilihan nilai K optimum. Dengan menggunakan metode Elbow, menggunakan nilai width 10 cluster sum of square WCSS yang mengukur total jarak kuadrat antara titik
data dalam klaster dengan pusat clustering. Untuk mengevaluasi kepadatan klaster, semakin rendah nilai WCSS, maka semakin rapat pengelompokan data. Nah, di gambar ini, nilai WCS turun dari 700 pada klaster kedua menjadi 0 pada klaster ke-10, yang menunjukkan bahwa penambahan jumlah klaster mengurangi dispersi data. Namun tujuan utama metode ini adalah menemukan siku, yaitu titik di mana penurunan WCSS mulai melandai secara signifikan. Misalnya jika penurunan WCSS tajam hingga klaster ke-6 dan kemudian melambat. Nah, klaster ke-6 dianggap optimal karena penambahan klaster setelahnya tidak memberikan peningkatan kepadatan yang berarti. Terus di sini saya lakukan klaster menggunakan algoritma K-means untuk segmentasi data. Digunakan algoritma ini dengan jumlah klaster sebanyak 6 yang diperoleh berdasarkan analisis metode L-Brown tadi. Proses klaster dilakukan pada data hasil reduksi di dimensi menggunakan PCA yang bertujuan untuk menyederhanakan kompleksitas data dan mempercepat proses komputasi. Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh oleh nilai Siloid score sebesar 0,9137 yang menunjukkan bahwa pembagian klaster yang dilakukan memiliki kualitas yang sangat baik. Nilai ini mendekati angka 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa pemisah antara klaster cukup jelas dan kohesi dalam masing-masing klaster juga kuat. Untuk model Siloid score mengukur seberapa baik suatu objek cocok dengan klaster sendiri. Skor yang berkisaran -1 hingga 1, di mana nilai tinggi mendekati 1 menunjukkan bahwa objek sangat sesuai dengan klaster sendiri dan terpisah jelas dari klaster lain. Pada gambar ini, skor tertinggi adalah 0,91 pada klaster kedua, kemudian menurun hingga menurun seiring menambah jumlah klaster. Nah, untuk visualisasi dan analisisnya, ini menampilkan hasil pengelompokan mahasiswa ke dalam 6 klaster yang dibentuk menggunakan algoritma clustering dengan bantuan teknik reduksi dimensi yang bernama PCA. Setiap titik dalam grafik mewakili satu mahasiswa dan warna yang berbeda, menunjukkan klaster atau kelompok yang berbeda. Secara visual terlihat bahwa ke-6 klaster terpisah dengan cukup jelas. 3 klaster muncul di sisi kiri grafik, sementara 3 lainnya di sisi kanan. Pola penyebaran ini menunjukkan bahwa proses klaster berhasil membedakan mahasiswa berdasarkan karakteristik tertentu. Terus di sumbu horizontal PC1 kemungkinan besar merepresentasikan dimensi utama yang membedakan mahasiswa seperti antara faktor akademik dan non-akademik, sementara di sumbu vertikal PC2 menangkap variasi tambahan antara subkelompok. Di klaster 0 yang di warna ungu tua di bagian kiri bawah, ini adalah kelompok rentan secara akademik dan sosial. Terus di klaster 1 ini mahasiswa yang ideal dan seimbang. Klaster 2 itu kelompoknya bisa disebut pejuang akademik yang bertekanan tinggi. Terus di klaster 3 yang hijau kebiruan, nah ini mahasiswanya stabil dan rata-rata. Terus di klaster 4 yang hijau kekuningan ini berisi mahasiswa berprestasi yang mendapatkan dukungan sosial yang kuat. Nah, terus di klaster 5 di sini warna kuning dan di bagian kanan bawah ini untuk kelompok tekanan tinggi tapi juga potensinya besar. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, segmentasi mahasiswa menggunakan algoritma K-means berhasil mengelompokkan mahasiswa ke dalam 6 klaster berdasarkan kombinasi faktor akademik dan sosial. Hasil pengelompokan ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik yang jelas antara kelompok mahasiswa, mulai dari kelompok yang berprestasi dan memiliki dukungan sosial yang kuat hingga kelompok yang rentan secara akademik maupun sosial. Kualitas hasil klaster tergolong sangat baik ditunjukkan dengan nilai Siloid score sebesar 0,9137 yang mendekati 1, yang menandakan pemisah antara klaster yang optimal dan kohesi yang kuat dalam tiap klaster. Penelitian ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain
Penggunaan tahap analisis yang komprehensif mulai dari EDA, terus penentuan nilai K optimum hingga visualisasi hasil menggunakan PCA. Selain itu, data diproses secara sistematis melalui tahap pre-processing yang baik sehingga meningkatkan kualitas analisis. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa kekurangan seperti penggunaan data sekunder yang memiliki kurang relevan dengan konteks lokal, serta variabel yang masih terbatas dan belum mencakup aspek psikologis dan sosial yang lebih dalam. Korelasi antara variabel yang lemah juga menjadi salah satu keterbatasan dalam memberikan interpretasi dalam yang lebih dalam. Untuk pengembangan selanjutnya, penelitian ini dapat ditingkatkan dengan menggunakan data primer dari mahasiswa di institusi lokal, memperluas cakupan variabel yang digunakan, serta membandingkan algoritma Cummins dengan metode klaster lainnya untuk memberikan hasil yang lebih akurat dan aplikatif dalam menyusun kebijakan pendidikan yang inklusif dan berbasis data. Saya sangat bersyukur bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dosen, Bapak Natalis Ransi, SSI, MCS, atau bimbingan. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video saya. Mungkin ini saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.